warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Zorotul Nafisa, NIM 029, S1 Pendidikan Geografi. Saya akan menjelaskan tentang sejarah bahasa Indonesia dan prospek bahasa Indonesia di masa yang akan datang. Pertama-tama, bahasa Indonesia yang kini dipakai sebagai bahasa resmi di Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Hari ini ditandaskan dalam Kongres Bahasa Indonesia di Medan 1954 pada Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Diresmikan suatu bahasa nasional, yaitu Bahasa Indonesia. Nama baru ini bersifat politis, sejalan dengan nama negara yang diidam-idamkan. Perkembangan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia tidak terjadi dalam waktu yang singkat, tetapi mengalami proses pertumbuhan secara perlahan dengan perjuangan yang sangat keras. Bahasa Indonesia mempunyai kedudukan yang sangat penting, antara lain bersumber pada Ikrar Ketiga Sumpah Pemuda 1928 yang berbunyi, "Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Ini berarti bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional kedudukan berada di atas bahasa-bahasa daerah. Pertama, bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional sesuai dengan Sumpah Pemuda 1928. Dan kedua, bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk fungsi bahasa Indonesia sendiri sebagai bahasa nasional adalah lambang kebanggaan kebangsaan, lambang identitas nasional, alat perhubungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya. Di era globalisasi ini, bahasa Indonesia sudah hampir berada di tepi jurang. Kita sebagai warga negara Indonesia harusnya mampu untuk mempertahankan dan mengembangkan bahasa negeri sendiri. Melestarikan bahasa Indonesia adalah hal wajib yang harus dilanjutkan warga negara Indonesia. Menggunakan bahasa Indonesia sesuai ejaan yang disempurnakan, yaitu EYD, yang merupakan salah satu cara untuk melestarikan bahasa Indonesia. Hal ini harus dibarengi dengan diterbitkannya buku baru berbahasa Indonesia yang dari atas nama bahasa Indonesia, mulai dari majas, peribahasa, perumpamaan, pepatah, dan lain sebagainya, menjadikan bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran wajib di semua institut pendidikan di Indonesia sebagai wujud bahwa mereka dapat menerapkan kemampuan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Bahasa Indonesia pada masa-masa mendatang diharapkan lebih menampakkan peranannya dalam kehidupan modern, sebab bahasa Indonesia tidak hanya sekedar sebagai alat komunikasi dalam masyarakat yang memiliki latar belakang bahasa dan budaya yang beraneka ragam, tetapi juga merupakan bentuk sikap budaya bangsa Indonesia. Hal ini dapat terwujud apabila pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia berjalan dengan sebaik-baiknya, dengan memanfaatkan setiap peluang yang ada, seperti dukungan dari pemerintah dan berbagai pihak lainnya dalam berbagai bentuk.